Mari kita berdoa. Demikian ya Tuhan, pujian yang telah kami naikkan. Sungguh kami kembali datang karena kami rindu dipenuhi, dilimpahi oleh kasih Bapa, kasih yang begitu besar hingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau pakai hamba menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat Natal bagi saudara-saudara pada sore hari ini. Walaupun situasinya memang masih belum sangat kondusif, tetapi patut kita syukuri selama kita masih bernafas, kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa bekerja, masih bisa studi, itu karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, mari kita akan merenungkan tentang tema ini, yaitu Pandemic Christmas. Pandemic Christmas. Nah, kata pandemi itu sebenarnya adalah istilah yang secara umum berarti sesuatu yang terjadi secara meluas. Secara meluas, global. Nah, skop yang lebih kecil dari pandemi itu namanya epidemi. Jadi epidemi itu adalah terjadinya sebuah peristiwa, dalam hal ini wabah penyakit yang hanya ada di satu lokasi, ya, di satu lokasi saja. Tetapi lebih kecil lagi daripada itu adalah endemik. Endemi atau endemik itu di beberapa tempat tapi skalanya kecil-kecil begitu. Nah, itu ada gambar tadi bisa dilihat perbedaan endemi, epidemi dan pandemi. Jadi pandemi adalah global, yang menyeluruh. Nah, berarti kalau digandeng kata epidemik ini, epidemic Christmas ini berarti ada dua makna sebenarnya. Makna yang pertama itu Natal yang berlangsung di era pandemi Covid ini. Ya, itu makna yang pertama. Jadi Natalnya terjadi di tengah-tengah pandemi. Tapi makna yang kedua adalah Natal itu sendiri menjadi sesuatu yang pandemik, sesuatu yang meluas, sesuatu yang mengglobal. Ya, jadi pandemi Christmas bisa satu, yaitu Natalan di era pandemi. Yang kedua, berita Natal itu menjadi sesuatu yang bersifat pandemi. Nah, kita akan lihat satu persatu nih ya. Enggak tahu kenapa ya, cewek di gambar ini kok pegang kepala ya. Pegang kepala dia. Natal di tengah pandemi ya, jadi rasanya itu susah. Ya. Enggak bisa ketemu teman-teman, mau mengekspresikan sesuatu dalam ibadah, ya enggak bisa. Oleh karena resikonya begitu tinggi, ya, resikonya begitu besar. Dan saya percaya saudara pasti berteriak, berseru seperti pemazmur. Mazmur 13 ayat 2. Berbunyi gimana? Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi? Sampai kapan? Tidak jelas, tidak ada yang tahu, tidak ada kepastian. Sampai kapan? Nah, ini sudah lewat gelombang kedua, Delta, sekarang ada varian baru, varian Omikron masuk ke Indonesia. Baru ketahuan satu, tapi ini sudah berkontak dengan 50 orang. Dan sekarang kemarin terakhir saya baca di Inggris itu sudah 67.000, Perancis sudah 70.000. Mau sampai kapan Tuhan? Nah, seruan ini saudara adalah seruan pemazmur
Tetapi yang menarik kalimatnya, kau lupakan aku terus menerus. Jadi memang pada masa itu setiap kali ada peristiwa yang mendatangkan penderitaan, itu dikaitkan dengan Tuhan melupakan. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Enggak mau lagi ketemu sama umatnya. Ya. Kalau umatnya sih mau, ya. Tapi Tuhannya enggak mau. Jadi jangan saudara pikir ya bahwa Tuhan itu selalu mau dijumpai oleh umatnya. Enggak loh. Dalam banyak kasus Tuhan malah bisa menyembunyikan dirinya. Mengapa? Because of sin. Ya. Jadi pada zaman itu setiap kali ada penderitaan, apakah itu misalnya kekeringan, ya, hama menyerbu tanaman, tiba-tiba ada serbuan belalang begitu ya, yang tidak mungkin bisa dihambat. Nah, belum lagi saudara yang disebut dengan penyakit sampar. Itu selalu dikaitkan, wah ini ada yang tidak beres. Dengan Tuhan ada yang tidak beres. Coba baru-baru ini kita kan kebanjiran berita tentang pengajar, guru agama yang mestinya mendidik anak-anak didiknya dengan baik, mengasihinya, tapi malah menjadi predator, ya. Itu dosa kayak gitu itu. Itu pun masih banyak orang mau melindunginya. Ya, jangan diberitakan, nanti korbannya akan malu loh. Coba saya pola pikir yang keliru. Nah, dosa itu terus bertumpuk. Sehingga wajar kalau kemudian Tuhan menyembunyikan wajahnya. Jadi sekalipun saudara-saudara pandemi ini tidak atau belum bisa dipastikan langsung berkaitan dengan itu, tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab sedikit banyak pasti ada kaitannya. Kaitan antara ada yang tidak beres antara manusia dengan Tuhan itu, sehingga kemudian datanglah wabah pandemi. Nah akhirnya orang yang benar itu kena. Contoh saudara Nabi Elia itu di musim kekeringan, ya dia ikut kekeringan. Ya, orang-orang benar bisa ikut terkena. Nah itulah sebabnya lalu pemazmur itu berteriak, mau sampai kapan? Ya jawabnya cuma satu, repentance. Ya. Pertobatan. Balik kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, merendahkan diri. Dan ini sudah akan terus terjadi. Setelah nanti bertobat begitu ya, Tuhan pulihkan. Nah, tobatnya itu tobat kumat, jadi tomat. Tobat kumat. Jadi akhirnya kalau sudah lihat di masa hakim-hakim itu ya pasang surut. Ya, kondisi enak, berdosa lagi, menyembah berhala misalnya. Ya. Yang ngalami penderitaan lagi, bertobat lagi, enak lagi, gitu lagi. Manusia tidak pernah mau belajar, oh ya sudah kalau gitu jangan terus berbuat dosa. Karena kalau sudah pandemi seperti ini akibatnya itu mengerikan ya. Ada yang bosan karena ruang geraknya terbatas, cemas, stres ya. Nah itu kan macam-macam. Takut akan penyakit, ada berita, Omikron, langsung menjadi panik. Ya. Putri saya mestinya tanggal 5 Desember yang lalu datang nikah dari Amerika pulang ke Indonesia. 2 hari sebelumnya dia PCR-nya di Chicago. Lalu pulang dikabari oleh labnya, kamu sama suamimu positif. Waduh positif. Ya sudah dia kabari kami tidak jadi pulang. Karena ternyata kata labnya kami positif. Ya sudah kamu isoman saja, nanti teman-temanmu biar bantu kamu ya. Dan itu dipastikan berita dari lab, dipastikan sekali lagi Anda berdua positif. Jadi cancel semua. Adiknya itu nangis-nangis, wah Cici tidak bisa pulang. Ya. Malam-malam saudara-saudara ada berita lagi dari labnya. Maaf, 2 informasi sebelumnya ternyata punya orang lain.
Jadi keliru. Ternyata Anda dan suami negatif. Coba, Amerika kok seperti Amerika ya? Amerika kayak Amerika. Nah itu sebenarnya kalau mau dituntut itu bisa. Temennya sudah bilang, Nik kamu mau nuntut, ini bisa dituntut loh ini. Enggak lah, enggak usah ya, enggak usah main tuntut. Bersyukur karena enggak kena COVID kan gitu ya, luput. Nah itu ada orang yang penuh ketakutan ya. Lalu stigma pandangan negatif, begitu ada orang yang kena COVID dari lingkungannya itu kan dimusuhi. Ada orang yang tanda petik yang waras. Oh ada tetangga kami ada yang COVID gitu, kita bantu kirimi istri saya masak gitu ya, kirimi makanan, vitamin gitu. Tapi ada yang wah ini nih pembawa malapetaka, pembawa sial rumah ini. Kan ada yang sampai dianiaya. Ya. Lalu perubahan pola komunikasi, macam-macam dampaknya ya, bingung akibat banyaknya informasi yang benar yang mana. Katanya kalau kena COVID begini, begitu, begini, yang satunya malah bertolak belakang. Yang dituruti yang mana? Bingung. Apalagi saudara-saudara kepada ekonomi. Sehingga apa? Terus berlanjut pada ibadah, ya seperti tahun lalu dan sekarang juga join us for Christmas Eve at home service. Ya ini kan ada saudara-saudara yang online, ya. Online kita yang onsite terbatas. Nah sehingga yang melayani bingung juga. Kalau itu misalnya saja yang lebih diperhatikan yang onsite, lah yang online gimana? Memperhatikan lebih yang online, yang onsite gimana? Ya jadi dua-duanya. Nah ini tidak mudah. Nah tetapi saya beritahu pada saudara, makna Natal itu sendiri itu tidak bisa dibatasi oleh pandemi. Artinya, wah karena saya tidak bisa bernatal semeriah sebelum pandemi berarti Natal saya tidak afdol, tidak sah, tidak berkenan kepada Tuhan. Oh enggak, bukan itu. Ya makna Natal itu di hatiku, ya Natal di hatiku dalam hidupku, ya itu. Sehingga apa? Nah kita selalu diingatkan apa yang Yesus katakan kepada salah satu jemaat di kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi begitu Tuhan datang itu pasti ngajak makan. Amin. Ya, coba saja. Aku berdiri di muka pintu, tidak langsung mendobrak. Yesus berdiri di muka pintu, seperti berita Natal saat pandemi seperti ini. Kalau ada anak muda atau siapapun yang mendengar, mengikuti ibadah ini, Yesus sedang berdiri dan sedang mengetuk pintu hati Anda. Nah sekarang keputusan di tangan Anda. Would you like to open your heart? Mau enggak membuka hatimu untuk dia? Sebab ada orang yang tetap menutup pintu hatinya. Mengapa? Karena kalau Yesus masuk, yang pertama pasti bersih-bersih. Yesus itu orangnya resian, ya, bersih. Ya, jadi kalau ada orang saudara-saudara di rumah, bukan masalah besarnya rumah, mewahnya rumah, bukan, bersih. Nah kalau Tuhan masuk ke dalam sebuah ruangan hati saudara, dia akan membersihkan. Nah banyak orang tidak suka ya. Ini hatiku, ini privasiku. Ya, tidak boleh orang lain ngutak-ngatik. Ya, mau di kamarku itu ada boneka dari India. Ya, sejak sekian tahun yang lalu dikasih sama om atau tante. Ya, bahkan tangannya mungkin sudah patah gitu ya. Wah disimpan terus itu ya. Sampai maaf, sudah ya sudah enggak sebenarnya enggak usah lagi ditaruh di situ, dikeluarkan. Tapi kan ada bahasa Jawa namanya nyusoh itu ya. Nyimpen yang lama-lama menjadi garbage gitu, sampah. Lalu menjadi tidak sehat ya karena kamarnya itu penuh dengan barang-barang. Ya, enggak sehat, ventilasi udara tidak secara benar. Nah, Yesus masuk, wah nanti dia akan
mengganggu privasi saya. Padahal Yesus datang memang untuk membersihkan supaya saudara sehat secara rohani. Amin. Supaya saudara betul-betul ngerti ini loh yang harus saya pelihara. Ada hal-hal yang harus dipelihara, dijaga. Ya tidak boleh keluar dari hati saudara. Kebaikan, kemurahan, kasih, kesetiaan itu semua pasti harus dipelihara. Tapi kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan itu harus dibuang. Ya, dosa-dosa yang lain harus dibuang. Nah itu Yesus. Dia berdiri, dia mau masuk, dia mau bersih-bersih, lalu setelah bersih, lalu dikatakan aku akan makan bersama dengan dia. Itu satu fellowship yang luar biasa. Jadi makan itu ini teologis, guys. Ada spirituality of meal. Spiritualitas makan. Ya. Makan itu ada spiritualitasnya loh. Ini Yesus. Coba saudara lihat, yang pulihkan Simon Petrus juga dengan makan dulu. Ya. Makan dulu baru dia memberitahu bagaimana seharusnya Simon Petrus mengasihi Tuhan. Jadi ketika saudara makan, undang Tuhan hadir. Tuhan, engkau masuk satu di hatiku, aku mau bersekutu dengan engkau. Itu berarti kalau makan itu ada kedekatan, ada kepuasan. Nah itu Natal di era pandemi. Jadi bukan masalah onsite atau online. Ya bukan kemeriahan-kemeriahan seperti orang-orang itu. Ada orang-orang merayakan Natal tapi ya enggak tahu maknanya. Ya. Jadi pandemic Christmas berarti Tuhan hadir di hidup kita sekalipun mungkin perayaan Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah yang berikutnya bagian yang kedua sekarang adalah Natal yang menjadi pandemi. Natal yang mengglobal. Ya. Nah mari kita lihat satu ayat di Yesaya 9 ayat 1. Kalau tadi pemazmur itu berkata sampai kapan Tuhan, sampai kapan? Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Nah situasi tadi penderitaan akibat hukuman Tuhan itu disebut kegelapan, darkness. Ya. Kalau pemazmur tadi terus berseru sampai kapan kau sembunyikan wajahmu. Nah sekarang dikatakan bangsa-bangsa tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Mereka akan melihat terang, bahkan telah melihat terang. Ya, atasnya terang telah bersinar. Berarti saudara berakhir kegelapan sirna, datanglah terang. Nah itu Natal. Ya, Yesus Kristus datang sebagai terang. Nah tentu karena datang sebagai terang tadi itu yang menerangi tempat-tempat. Ya, kalau saudara gelap seperti ini, tidak bisa tahu di pojok sana ada sampah atau apa. Tapi kalau terang itu tahu sampai ke sudut-sudut. Ya, itu bisa ketahuan dan itu penting sekali. Ya, artinya bahwa ada masanya di mana segala penderitaan, segala kesulitan akibat pandemi COVID ini satu kali akan berakhir. Cuma itu tadi, satu bergantung pada Tuhan, kedua juga bergantung pada saudara. Tuhan mau berhentikan, dia katakan, COVID, kamu berhenti ya. Berhenti gimana? Lawang ini deket, ini deket, tidak menjaga. Ya ini tidak pakai masker. Wah, lah ini malah ada yang meremehkan aku Tuhan. Ya, COVID-nya bisa gitu. Aku diremehin. Aku rapopo, enggak apa-apa. Jengkel Tuhan aku. Tak mampir. Jadi sudah Tuhan bilang COVID-nya selesai, saudaranya enggak mau. Artinya kalian enggak mau. Gimana? Ya, jadi saudara-saudara satu kali itu akan berakhir. Nah, kemudian bagaimana Pak? Ya, kalau saudara-saudara mengenal Yesus Kristus bayi Natal, saudara punya pengharapan. Tapi gimana dengan mereka? Tidak punya pengharapan. Ya, meninggal. Terpapar lalu meninggal. Tidak ada pengharapan. Nah saudara yang punya pengharapan harus membuat Natal ini menjadi jawaban. Mengapa? Karena identitas saudara dan saya itu adalah pembawa kabar baik. Lihat kembali Yesaya 40 ayat 9. Ya, Yesaya 40 ayat 9 berkata, "Hai Sion,
pembawa kabar baik, good news bearer, ya. Naik ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkan suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Oh, ini saudara membahana. Ya, kabar baik tentang kasih Allah yang mengaruniakan Yesus Kristus dalam Natal ini membahana. Viral. Siapa yang memviralkan? Saudara dan saya. Nah, sebaliknya kalau saudara berdiam diri karena pandemi, ya Natal ya sudah gini saja Pak. Oh enggak boleh. Pandemik bisa terjadi, tapi Natal juga harus menjadi pandemi. Ya, artinya Natalnya itu harus disebarkan. Saudara punya fasilitas itu. Aku bersyukur karena Natal. Sampaikan. Sekarang kan sudah banyak itu di TikTok gitu ya. Tentang Natal. Saya senang. Ya, saya senang karena ada orang yang mewarnai di situ, memberi harapan di situ. Ya mungkin orang menyanyi lagu-lagu pujian, lagu-lagu Natal tanpa mengerti, tapi lama-kelamaan mereka akan tahu bahwa itulah kasih Allah. Nah, tugas saudara dan saya memviralkan. Jangan temannya yang dibully diviralkan. Ya itu perlu untuk supaya yang membuli berhenti. Tapi saudara juga harus memviralkan Natal. Rame-rame. Ya, rame-rame. Di kelompok saudara sendiri yang sedang sekolah, yang sedang bekerja. Di mana itu harus. Ya, bukan sekedar saudara-saudara, wah Pak nanti kalau viral saya dapat uang dari YouTube, saya jadi YouTuber, Bapak nanti saya traktir. Ya itu boleh lah ya. Tapi bukan itu tujuannya. Yang viral itu nama Yesus. Amin. Jesus is the answer for the world today. Yesus jawaban untuk dunia ini. Dan mereka sedang menunggu. Mana ini berita Natal? Bukan masalah sekali lagi saudara-saudara tentang bagusnya pohon Natal itu boleh. Kreasi-kreasi begitu boleh. Ya. Tetapi ini, ya, pembawa kabar baik. Beritakan, viralkan. Ini, oh Pak, Natal itu berarti cuma di Desember saja ya Pak Yesusnya diviralkan, setelah itu enggak lagi ya. Oh bukan, ini menjadi momen yang baik sekali. Ya, dan sekarang saudara lihat ada orang-orang mulai tahu, oh begitu ya, oh begitu. Dari mana mereka tahu? Mendengar, dari mendengar lalu muncul iman. Ya, sehingga satu kali, saya masih ingat pengalaman seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sudah cukup lama, dia mau berpisah dengan temannya karena sudah sama-sama lulus, sama-sama fakultas kedokteran, sudah lulus jadi dokter muda. Satu praktek daerah A, satu praktek daerah B. Nah ketika mau berpisah, temannya ini, si A, saya sebut saja si A ini, yang Kristen ini, itu memberi semacam satu bingkisan, ya, souvenir, ya seperti itulah. Oke bro, ya selamat bertugas di tempatmu sana, ini aku kasih. Ketika dibuka sudah, waduh kecewa, apa ini? Itu cuma hiasan meja ada tulisannya. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan, aku akan melepaskan engkau. Tapi ya sudahlah itu dari teman, ya kan dari teman akhirnya ya ditaruh saudara-saudara di tempatnya dia praktek di desa. Nah satu kali saudara-saudara ada seorang anak, dia sudah mau pulang, ya malam hari sudah selesai. Lalu ada orang yang mengetuk pintu, Pak dokter tolonglah. Ya tolonglah ibu saya sedang sakit, dia membutuhkan obat. Oh gitu ya, wah ini saya sudah mau pulang, tolong Pak dokter, tolong. Oke, dia langsung saudara-saudara ambil beberapa obat lalu kasihkan kepada anak itu, nih kasihkan minum ibumu. Ya, makasih Pak dokter, makasih. Wah anak ini senang, dia bawa sudah obatnya. Nah Pak dokternya lalu mau mematikan lampu begitu ya, ngecek lagi obat tadi, waduh keliru. Yang diberikan kepada anak itu keliru, itu bisa membuat ibunya itu kejang-kejang. Bisa mati itu. Jadi dia sudah ketakutan. Aduh gimana ini, keliru, aku ngasih obat keliru. Ya, makanya saya katakan bukan saudara mencurigai dokter-dokter, maaf yang dokter ya. Tapi percaya itu pada Tuhan. Dokter bisa keliru karena dokter manusia. Amin. Pendeta juga bisa keliru karena pendeta manusia. Amin.
Itu supaya saudara tidak kecewa gitu. Wah, bingung. Waduh, gimana? Nah, lalu itu terbaca, berserulah kepadaku. Jadi dia bilang, Tuhannya temanku. Tuhannya temanku. Tuhannya temanku yang disebut Yesus. Tolong aku. Kalau engkau tolong aku. Aku akan beribadah kepada engkau, menyembah engkau. Wah, itu kan kondisi kesesakan. Betul. Tak lama kemudian datang ketukan lagi. Pak dokter. Gimana Pak dokter? Gimana ibu saya? Waduh, habis ini wis. Habis. Gimana ibumu? Enggak, tadi saya buru-buru karena ini hujan berlari. Saya kepleset jatuh. Jadi obatnya itu lalu tersebar di genangan air. Jadi saya minta obat lagi Pak dokter. Waduh, sudah langsung ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusnya temanku. Nah sudah memberi itu enggak mahal kan? Tapi itu didoakan. Tuhan, aku kasih ini kepada temanku dengan doa. Bekerja. Nah saudara-saudara, dunia membutuhkan jawaban. Itulah sebabnya ketika berita datang kepada Yusuf. Ya, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu sebab ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nama Yesus itu berarti menyelamatkan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, banyak orang saudara-saudara kalau punya sakit gitu ya, misalnya sakit emah ya. Pak, saya sakit emah, apa gejalanya? Ini, oke, kasih obat. Obatnya itu menyembuhkan gejala. Seperti ini ya. Gimana ya supaya korupsi tidak ada lagi? Oh gampang, threshold ke presiden itu untuk pemilu thresholdnya partai-partai dibuat 0 saja. Pasti tidak ada korupsi. Siapa bilang? Nanti cari cara lagi. Manusia sudah selalu mencari cara bagaimana memberontak kepada Tuhan. Diberi jalan ini tidak mau, nanti kasih jalan tidak mau karena memang sifatnya itu sebagai pemberontak. Nah, yang disembuhkan itu seringkali gejalanya. Saya kesepian, itu gejala. Saya stres, itu semua gejala. Akarnya, the root of all problems is sin. Kalau sudah masalah-masalah itu bisa diselesaikan begitu saja, ngapain Yesus datang ke dalam dunia ini? Ngapain Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Karena manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar, the root-nya itu, akarnya itu. Loh Pak, orang itu sukacita, iya, tapi sebentar lagi pasti bersedih. Pak, orang itu nampaknya diberkati, ya, tapi sebentar lagi dia kemudian mengalami sesuatu yang penuh penderitaan. Tidak ada, karena akarnya belum terselesaikan. Itulah sebabnya Bapa itu mengutus anaknya dalam peristiwa Natal. Nah saudara sudah menerima itu. Atau jika ada yang belum, terimalah dia. Ketuk pintu, buka hati, Yesus masuk. Dan kemudian saudara sebarkan. Ya, dan ketika saudara menyebarkannya, saya percaya Tuhan berkati saudara. Karena itu tujuannya Tuhan datang didengar oleh banyak orang. Apa artinya saudara hafal lagu Natal berulang kali, saudara foto di depan pohon Natal berulang kali, ini foto tahun 2017, 2018, 2019, tambah lama fotonya tambah gemuk gitu ya. Nah tapi saudara tidak pernah sekalipun memberitakan tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Tuhan lihat, cuma matching gini tuh. Itu tidak salah, boleh, nanti jangan-jangan tidak ada yang mau potret. Ya, boleh berfoto, bersuah selfie ya, jadi boleh swafoto. Tapi lebih daripada itu, spread the joy of Christmas. Beritakan, viralkan, pandemikan. Dan saya percaya saudara akan menjadi disebut good news bearer. PRBK-GA Pringgading menjadi pembawa kabar baik. Dan orang yang membawa kabar baik, Tuhan tak pernah berhutang kepadanya. Ya, kalau lembu itu bekerja tidak akan diberangus mulutnya. Lembu yang bekerja Tuhan sediakan ya makanannya. Saudara juga menjadi pemberita kabar baik. Tuhan, Natal ini aku tidak bisa mempersembahkan emas, kemenyan dan mur seperti orang-orang Majus. But I will give to you
my hands to type good news, untuk mengetik berita kabar baik lewat gadget saya. Saya beritakan, saya viralkan apa arti Natal, apa arti Natal. Sehingga banyak anak muda dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang di dalam doa. Terima kasih untuk Natal. Terima kasih untuk Yesus yang telah rela datang. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk aku. Aku yang berdosa. Aku yang telah jauh dari Tuhan. Aku dicari. Aku ditemukan. Aku diselamatkan. Terima kasih. Dan biarlah kiranya kami terus menyambut Engkau dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami tidak akan biarkan Engkau di depan pintu dan terus mengetuk. Kami mau buka pintu hati kami dan mari Yesus, Engkau silakan masuk. Kami mau dibersihkan. Dan kami juga ingin bersekutu dengan Engkau. Di hari-hari kami, di mana semuanya serba tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Engkau ada dalam hati kami. Dan biarlah kiranya kami tidak takut, tidak malu, tidak enggan memberitakan kasih Bapa. Supaya orang-orang mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkaulah Yesus jawaban. You are the only answer for the root of the world's problem. Engkau adalah jawaban untuk akar masalah dunia ini. Pakai kami. Use us Lord. Pakai kami. Pakai kami di sekolah kami, pakai kami tempat kerja kami, pakai kami di tengah-tengah keluarga kami, pakai kami Tuhan. Mungkin kami hanya sekedar suara saja, sekedar kalimat saja. Tetapi bersama Tuhan Kau memberikannya kepada kami sehingga itu menjadi kuasa yang mengubah, kuasa yang mempertobatkan, dan kuasa yang memberi pengharapan. Sehingga Natal kami viralkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, shalom PRBK. Wah, lemes banget. Coba mungkin aku agak pelan-pelan ya. Shalom PRBK. Nah, ya lebih baik lah ya teman-teman. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Petrus atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada semua pelayan mimbar yang mungkin ada di balkon dan yang di belakang. Mari kita beri tepuk tangan teman-teman. Nah, kami juga selamat datang kepada teman-teman yang mungkin di onsite ataupun online pertama kali datang. Kami senang sekali untuk menyambut kalian. Dan juga jangan lupa untuk mendaftar di ibadah-ibadah selanjutnya bisa melalui website atau aplikasi myprbk.com. Nah, terus buat teman-teman yang tadi baru pertama kali hadir, baik secara online maupun yang ada di onsite, bisa mengisi form yang ada di link description yang ada di YouTube. Nah, kemudian kita juga mengundang teman-teman untuk bisa subscribe YouTube PRBK Gaya Pringgating. Fungsinya apa sih? Cuman biar teman-teman tuh tidak ketinggalan informasi yang ada di PRBK ini dan juga ibadah. Nah, buat teman-teman yang mungkin rindu untuk bisa berkomunitas, mungkin teman-teman jomblo ya bukan buat cari pacar ya teman-teman, tapi buat istilahnya biar punya teman buat cerita, buat membagikan masalah, keluh kesah atau apapun itu, bisa kontak melalui CG Leader kami atau melalui Cik Monica yang ada di belakang. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin rindu untuk didoakan, mungkin memiliki pergumulan atau apapun itu, bisa mengisi form yang ada di link description di YouTube untuk kami pengurus bisa bantu doakan. Nah, kemudian ada ibadah, jadwal rangkaian ibadah tutup tahun. Tolong multimedia. Nah, jadwal rangkaian ibadah tutup tahun mungkin sebelum saya jelaskan
secara lebih lanjut teman-teman, ibadah PRBK minggu depan ditiadakan teman-teman, dan juga tanggal tanggal 1 Januari itu tidak ada ibadah, kita bergabung di ibadah tanggal 24 dan 25, dan juga tanggal 31 di ibadah tutup tahun di gereja besar teman-teman. Nah, ibadah tanggal 24 itu dimulai pukul 7 malam dengan pembicara Pak Lukas Budijana, dan juga tanggal 25 dimulai tanggal 5 sore, jam 5 sore teman-teman, maaf, dengan pembicara Pak Pendeta Petrus Setia Dharma. Dan juga ibadah tutup tahun tanggal 31 jam 7 malam dengan pembicara Pak Pendeta Indrawan Elias. Nah, teman-teman bisa mendaftar. Nah, itu ada keterangannya juga, pendaftaran mungkin yang tanggal 24 dan 25 itu paling lambat hari Selasa jam 8 pagi teman-teman. Dibuka, maksudnya dibukanya tanggal segitu. Kemudian untuk ibadah tutup tahun dibuka tanggal 28 Desember 2021 hari Selasa juga jam 8 pagi. Nah, kemudian ada hafal ayat minggu ini dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kita baca bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, mungkin teman-teman yang sudah dapat amplop, yang ambil di belakang, bisa mempersiapkan ibadah untuk mungkin bisa mempersiapkan persembahan, untuk bisa dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu bisa memasukkan amplop persembahan ini di kotak persembahan yang ada di belakang selesai ibadah. Dan juga ada opsi lain, bisa melalui transfer yang tertera di slide, dan juga melalui QR Code. Nah, ini teman-teman mungkin bisa di-scan kalau mau. Bisa melalui platform OVO, Dana, dan juga GoPay. Nah, mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan persembahan kami Tuhan, baik yang ada di online maupun onsite Tuhan, supaya Engkau saja yang berkenan atasnya ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang sertai ibadah ini hingga akhirnya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kemudian saya serahkan selanjutnya kepada Ko Alwi untuk doa penutup. Thank you William. Baik teman-teman, ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2021. So teman-teman, untuk minggu depan tadi sudah disampaikan oleh Saudara William gitu ya. Rangkaian ibadah tolong support ya dari tanggal 24, 25, 31 itu adalah rangkaian ya. Teman-teman, ada dua hal yang saya titipkan buat teman-teman. Yang pertama, cepet-cepetan daftarnya ya. Jadi kalau tadi dijelaskan hari Selasa mulai dibuka pendaftaran untuk ibadah tanggal 24, 25 dan seterusnya, cepet-cepetan. Karena apa? Jemaat umum itu antusias loh ya saudara-saudara ya. Jam 8 dibuka, jam 10 udah habis, seringnya begitu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman baru masuk jam 12 siang, jam 3 sore, sorry ya. Ini kita akan cukup ketat di dalam ibadah dan peserta atau ibadah yang jemaat yang akan hadir begitu ya. Kalau sampai kehabisan mohon maaf, ini ya titipan dari panitia. Kalau teman-teman harus pulang ya kecewa kan ya. Jadi cepet-cepetan daftar dan cepet-cepetan datang. Nah, yang kedua, saya kira teman-teman udah biasa seperti ibadah kita sore ini jam 5 mulai, bener gak? Ya, minggu depan pun jam 5, tapi itu perayaan Natal tanggal 25. Nah, saya peringatkan, mulai hari ini aja kelihatannya macet ya, apalagi minggu depan. Jadi teman-teman jauh-jauh lah ya, datang 1 jam mungkin atau 1,5 jam itu sudah berangkat dari rumah supaya kita bisa menikmati Natal bersama-sama ya.
Oke, saya undang kita bangkit berdiri karena mungkin ini adalah Natal kita di PRBK. Teman-teman bisa ucapkan Natal dulu, salam Natal dulu ke kanan kiri, coba dilihat temennya. Mungkin gak ketemu di tanggal 24, 25, tolong berikan salam dari Binjai. Loh, salah. Tuh, Pak Petrus mereka ngerti jadi ketawa ya. Salam, selamat Natal, boleh namaste, boleh berikan salam seperti ini. Selamat Natal, nanti ketemu lagi. Semoga kita masih bisa ketemu di tanggal 24, 25 ya. Untuk kita merayakan Natal bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah terakhir di PRBK ini pada tahun 2021. Kami bersyukur penyertaan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara hybrid, online dan onsite sepanjang bulan Oktober, November sampai dengan Desember. Tuhan sudah menyertai, memberkati. Secara khusus kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan ibadah ini. Para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat bahkan memberi diri untuk melayani di tengah pandemi yang belum reda ini. Tuhan, kami berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu yang terus melayani Engkau dengan setia. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat PRBK. Kami tahu banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam relasi. Namun Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah terang dalam kehidupan kami. Engkaulah Sang Natal yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam keadaan apapun, termasuk ketika pandemi ini boleh ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tetap menyerahkan kepada Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah Tuhan terus berkarya, bekerja, campur tangan, memberkati dan memberikan perlindungan Tuhan. Sehingga ketika kami memasuki tahun yang baru 2022 dengan mungkin resolusi yang baru, kami tetap berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami pada malam hari ini. Tuhan yang akan menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan, membawa terang, membawa Kristus kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, khususnya mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Petrus yang sudah menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih juga untuk bimbingan selama kami masih ada di PRBK ini, untuk supervisi yang dilakukannya bagi kami semua. Tuhan juga yang memberkati. Dan pada akhirnya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan, kasih rahmat Tuhan nyata dalam kehidupan kami sampai kami menyongsong tahun yang baru. Tetap kasih Tuhan menyertai. Karena kasih Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Semua yang percaya berkata amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi untuk Tuhan kita. Kita siap untuk memuji Tuhan sekali lagi untuk meringati tahun ini teman-teman semuanya. Kita memuji Tuhan sama-sama sekali lagi ya. Siap mau memuji Tuhan sama-sama, teriakan haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Dengarlah siap suara kami Bapa. Kami ingin mengucap syukur untuk setahun ini Bapa atas penyertaan-Mu Yesus. Semuanya siap melompat. Ikuti sama-sama teman-teman, come on. Dari pulau dan benua, asik lagu pujian bagi nama. Angkat tanganmu, come on. Lord,
lagi semuanya, come on. Muliakan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, come on. Semuanya tinggi-tinggi dalam surga, come on. Tinggi-tinggi dalam surga dan Tuhan yang tak lelah menyanyi di hadapan penebus. Angkat tanganmu semua, come on. Sekali lagi, come on. Hey, muliakan Tuhan. Tepuk tangan semua, come on. Hey. Pujian ini hanya bagi namamu Yesus. Kau yang tinggikan Tuhan. Semuanya kita belajar pujian baru, siap-siap ya. Say, glory bagi Dia, asik, come on. Sekali lagi, come on. Glory bagi Dia, come on. Pakai tangan ya, ikuti ya. Glory bagi Dia, semuanya. Sekali lagi asik, glory bagi Dia, semuanya. Lebih keras lagi semuanya, sambil lompat, come on, just say, glory bagi Dia, glory bagi Dia, glory bagi Dia, glory bagi Dia, muliakan. Sekali lagi semuanya, come on. Glory. Semuanya, come on. Semuanya, say. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Yeay. Semuanya say, glory bagi Dia. Say, come on. Glory bagi Dia. Semuanya, come on. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Selamat bersatu teduh. Sampai jumpa di tahun depan dan di ibadah gereja besar. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.